Ini dalam kitab Tabrani. Jadi suatu hari Rasulullah itu keluar rumah bersama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pas sedang jalan keluar rumah itu dihampirilah oleh Rasulullah ini oleh seorang badui dari pedalaman, orang asli Arab lah. Didekatinya Rasulullah, kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, aku dari Bani Fulan dan sebagian dari masyarakat kami itu sudah memeluknya berkurang, musim paceklik, mulai sudah kekurangan harta. Yang aku khawatirkan ya Rasulullah, goyang iman mereka dan mereka keluar lagi dari Islam." Jadi memang makanya kata Rasulullah, kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Karena kalau miskin masih ada iman, Pak, masih aman juga, Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau dulunya senang hidup, begitu belajar Islam jadi miskin, nah ini yang dikhawatirkan. Nah, Rasulullah, Pak, bertindak cepat, karena Rasulullah ini tahu, karena orang-orang yang baru belajar Islam itu tuh memang harus ditarik dari perutnya, Pak. Jadi memang itu bukan suatu hal yang salah dalam Islam ini, Pak. Makanya kata Rasulullah, ada kalanya kita mengajak orang kepada Islam ini ditarik lewat perutnya, maksudnya seleranya, Pak. Pokoknya aman makannya, udahlah tuh. Dan kita bisa menjadi asbab hidayah bagi orang dengan harta benda yang kita miliki. Dan itu termasuk hal yang memang terbukti, Pak, ya. Pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu dulu, sebelum ada ojek online di Pekanbaru nih, Bu, dekat kantor IKMI Jalan Todak itu banyak ojek pengkolan, Pak, di depannya itu. Nah, masih ingat saya dulu tuh. Jadi bicara-bicara lah di kantor IKMI waktu itu, Pak. Apa kontribusi kita untuk masyarakat di sini? Ini sarang Ustadz udah di sini nih, Pak. Itu, Pak, ya. Apa kontribusi kita? Jadi waktu itu terpikirlah, kenapa orang kadang tidak mau belajar Islam ini? Mungkin disebabkan kehidupannya susah. Bagaimana dia mau belajar agama? Dia harus bekerja, Pak, kadang dari pagi sampai sore, pulang udah letih, Bu, kan. Bagaimana dia mengenal agama lagi? Jadi ditemukanlah, Pak, suatu strategi gitu. Kita coba tarik mereka dengan perutnya. Caranya gimana? Ditemuilah tukang ojek yang di pengkolan tuh. Ada berapa orang yang ngojek sini, Pak? Sekitar 20 orang, Ustaz. Berapa penghasilan satu hari, Pak? Maksimal itu 35.000 satu hari waktu itu, Pak. Dan waktu itu pun masih sedikit betul tuh, Pak, 35.000 tuh. Jauh lah. Orang udah moneter juga kan. Mau enggak, Pak, Bapak ajak kawan-kawan yang 20 orang ini belajar di IKMI selama 3 hari. Ya belajar yang standar aja, Pak. Cara wudhu, sholat, mandi wajib, pokoknya dasar-dasar lah, Pak. Selama 3 hari dikasih satu hari 100.000, makan 3 kali satu hari. Waduh, Pak, bergegas rupanya, Pak. Ternyata emang betul bisa, Pak. Berapa paling uang habis? 6 juta cuman, Bu, waktu itu, Pak. 6 juta untuk 20 orang. Dan kita profesional, ustadz yang ngajarnya kita kasih, Pak, gitu. Bukan pula tolonglah nih ya ustadz, dia pun suruh minta tolong, larilah setelan suaranya, Bu. Itu payah pula, Pak. Kalau kita harus ngerti juga kan, Pak, kan. Jadi waktu itu ustadz yang masuk itu juga dikasih gitu, Pak. Guru-guru itu juga dikasih. Yang selama ini, Bu, banyak gagal dakwah nih karena gara-gara kita bilang ya penting kita ikhlas aja. Kalau ikhlas tuh, Bu, tenaga yang dikeluar seikhlasnya pula, Pak. Dan itu memang terbukti, Pak. Dia akan melakukannya sesempatnya dia. Namanya ikhlas, Pak. Kan tidak bisa dipaksa. Jadi di situ sering kena, Bu, patah dakwah ini karena itu tuh lah, karena mengharapkan seikhlasnya. Nah, jadi, Bu, ya, ternyata pengaruh harta benda ini untuk menjadi asbab hidayah bagi orang besar, Pak. Nah, makanya Rasulullah dari dulu itu, Bu, langsung mengambil sikap Rasulullah, Pak. Waduh, bagaimana nih Ali? Kata Ali, ini harus kita cari jalan keluarnya Rasulullah.
langsung datang seorang yang bernama Zaid bin Sa'nah. Kebetulan dia mendengar waktu itu, Pak. Karena kalau orang Badui itu ngomong tuh pakai otot, Pak. Jadi agak kuat bunyinya. Kan memang juga ada misalnya orang kita ini yang di laut itu, Pak. Itu kan ngomongnya agak keras itu, Pak. Padahal kadang tidak marah sebetulnya, cuma orang terkejut nengok dia bicara itu gitu. Jadi dia bilang, Muhammad, katanya. Dia bukan orang Islam nih, Pak. Muhammad, aku mendengar percakapan kau bersama orang Badui ini. Mereka sedang susah sekarang. Aku bukan mau mengajak supaya kalian, kita beda agama nih kemudian kau hormat sama aku. Tidak itu. Aku nih orang Yahudi nih, kata dia, Pak. Cuman kalau sekarang kan belum panen kurma nih. Nah, yang bagian kalian kan belum panen nih. Bagaimana kalau aku keluarkan dari kebun aku, kemudian kita perjanjian nanti kalau panen kebun umat Islam, tolong bayar tepat waktu sama aku pas jatuh tempo. Bagaimana? Tidak perlu kalian lebih kan? Tidak perlu kalian lebih kan? Yang penting bayar tepat waktu, aku ganti membantu aja nih Muhammad. Dengan gaya angkuhnya, Pak. Busuk lah gayanya, Pak. Memang dalam riwayat ini saya bisa membayangkan, Bu, betapa angkuhnya gaya Yahudi ini ketika bicara. Tidak perlu kalian ganti lebih, bukan baik sebetulnya, Pak. Cuman angkuh lah, Bu, dengan gaya angkuhnya. Dan dia sepertinya sengaja untuk itu. Kemudian, Pak, nanti aku pinjamkan 8 takaran kurma, bayar sesuai kesepakatan. Bagaimana Muhammad? Oke, aku mau. Cuman tolong jangan disebar-sebarkan kah? Kau yang kalau memang kau mau membantu ini, meminjamkan kepada kami ini, janganlah kau sebar-sebarkan ke orang. Aku pinjamkan ini, janganlah kau, ibaratnya kau sekarang janganlah sampai difoto-foto buat status ya, Pak ya. Kalau kita nih zaman Android nih, Bu ya, seperti dua mata pisau, Pak. Ada baiknya dan enggaknya juga. Kadang itulah, Bu, ikut kurban yang foto nama-nama kurban itulah di fotonya, Pak, tuh di lingkarnya pakai garis merah namanya. Nah, itu kadang payah, Pak. Tuh besok tuh, Bu ya, pas Idul Adha berfoto lah dia sama sapi itu. Alhamdulillah kurbanku tahun ini. Rupa panitia dia, Pak. Ndaklah ikut peserta rupanya. Netizen ini parah, Bu, dicari tahunya, Pak. Iya, dia kurbannya rupa panitia, Pak. Ndaklah masuk nama di panitia itu, datang-datang gitu aja. Kan kadang sering gitu, Pak ya. Jumlah panitia 60, nanti yang datang 100, Pak. Itu banyak tuh. Jadi susah kita untuk menyembunyikan kebaikan. Nah, itu yang paling payah tuh, Pak. Semenjak ada zamannya Instagram nih, bahkan udah ada orang mulai menggugat Instagram, padahal dia udah dia yang salah, Pak, tidak menggunakannya, tidak tahu waktu Instagram yang digugatnya sekarang, Pak. Sebetulnya tergantung kita aja sebetulnya kan, Pak ya. Buktinya Bapak duduk sini bisa tanpa membuka HP, kalaupun membuka HP kadang merekam atau mencatat. Nah, itu kan sering seperti itu. Nah, jadi, Bu ya, oke, kata Rasulullah. Dah, dari sepakati waktu, dalam riwayat ini tidak disebutkan. Cuman kata Zaid bin Sa'nah ini, setelah waktu jatuh tempo tinggal 3 hari lagi. Nah, jadi cuman itu yang dia ceritakan, Pak. Tak berapa bulan, tapi 3 hari menjelang jatuh tempo, aku melihat Rasulullah keluar bersama Abu Bakar, Umar, Utsman serta beberapa orang sahabat lain habis menyolatkan jenazah. Jadi sedang ramai sahabat, Pak. Kemudian aku dekati Rasulullah, aku cekik lehernya. Bayangan, Pak, di depan sahabat, Bu. Dicekiknya leher Rasulullah, tariknya baju Rasulullah tuh, "Woi Muhammad." Gitulah kira-kira, Pak. Ini 3 hari lagi mau jatuh tempo, kan kau bayar atau enggak? Karena aku paling paham sama keluarga besar Abdul Muthalib nih, paling payah bayar utang, katanya, Pak. Begitu kan ya, Bu? Kalian paling payah bayar utang, kami ini udah lama tahu sama kalian ini Muhammad. Ini tinggal 3 hari lagi. Apa kata Zaid bin Sa'nah nih? Aku melihat
Mata Umar bin Khattab memerah waktu itu. Langsung, kau kurang ajar kau ya. Belum pernah aku mendengar orang berani mengasari Rasulullah di depan kami. Inilah baru pertama kali ini. Kau yang melakukannya. Dan berani kau mencekik Rasulullah di depan kami. Kami mati untuk Rasulullah, ini mau kami. Kau cekik di depan kami. Saat ini juga Rasulullah memerintahkan aku penggal kepalamu. Wah, itu kata Umar. Yang Yahudi ini bagak juga ternyata Pak, berani dia mencekik Rasulullah di saat umat Islam sedang banyak Pak. Umar dan emosi tapi masih bisa kontrol. Kalau macam kita tuh Pak, belepuk langsung kepala itu Pak ya. Tidak perlu tanpa perintah tuh Pak. Tidak usah lagi kawan kita aja Pak ya, ada kejadian mau kita turun gitu Pak kan. Apalagi Rasulullah, panutan yang betul-betul disayang oleh para sahabat, rela sahabat mati untuk Rasulullah, digitukan di depannya. Ini memang Yahudi yang luar biasa nih Pak. Kemudian apa kata Rasulullah? Umar, kau telah menakut-nakutinya. Seharusnya tugas kau suruh dia memperingatkan aku dengan baik. Dan kau harus ingatkan aku, bayar hutangmu ya Rasulullah. Itu yang harus kau lakukan. Itu di mana cari akhlak semulia ini Pak. Saya pun mudah-mudahan janganlah diuji Allah dengan ini lewat saya ini Pak. Ndak ya. Saat ini juga Ustadz izinkan saya Ustadz bunuh. Ngapa ndak dari tadi? Kau tunggulah dia mencekik aku dulu. Pasti gitu Pak. Tapi Rasulullah itulah Bu, pedoman untuk kita Pak. Rasanya mungkin jauh betul kita dari akhlak ini nih Pak. Seharusnya Umar, kau suruh dia, peringatkan dia, tolong minta utang itu dengan baik. Dan kau ingatkan aku, bayar utangmu ya Rasulullah. Karena kalau soal utang piutang ini memang ngeri dalam Islam nih Pak kan. Mati syahid pun Bu. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Ruh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, itu ada sampai kata Abu Bakar, orang yang berwasiat setelah meninggal. Ada dia meninggal dunia Pak. Kemudian rupanya dia syahid tapi dia masih berutang Pak. Datang dia ke mimpi Abu Bakar Siddiq Pak. Wahai Abu Bakar, aku masih punya hutang. Tolong jual baju besiku, bayarkan ke si fulan. Itu membuktikan apa, mati syahid pun tidak bisa naik Pak, sebelum selesai utang piutang. Jadi memang kita ini Bu ya, kalau yang seorang muslim sekarang nih, kalau ada orang berutang sama kita, kalau bisa bebaskan aja lah Pak. Tidak akan miskin kita. Tapi banyak jumlah Ustaz. Itu ya payah juga tuh Pak. Saya ingat waktu pengajian kan Bu, jadi saya bilang udahlah dimaafkan aja utang tuh. Gimana cara memaafkan Ustaz? Kok kecil ya, di 200 juta lebih tuh. Mak terkejut juga saya Pak kan. Utang macam mana tuh Bu kok bisa berutang? Rupa kadang Bu, ibu-ibu pengajian orang-orang kaya nih suka main instan rupanya Pak. Datang kawan, Kak aku punya bisnis nih, ada ndak mau nyaham ndak? Nanti kita bagi hasil. Bahaya rupa tuh Pak. Bagi hasilnya kan ngeri lah Bu. Orang yang ada Bang 46 nih 47 Pak, pinjam 4 bayar 7 kan ngeri itu Bu. Bang 46 memang ada anak separah itu Pak, ini Bang 47 Pak. Ini banyak kasus sekarang nih Pak. Saya heran juga nih ibu-ibu yang pengajian yang masih suka seperti itu tuh Pak. Kita itu pinjam meminjam tuh Bu, sebetulnya untuk nolong gitu ya Pak ya, untuk menolong gitu. Cuman banyak pula orang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situ gitu. Kalau misalnya keuntungannya saling percaya, terserahlah berapa ngasih, atau memang nampak labanya besar, oke kita bagi. Tapi kan tidak selamanya belaba. Ini meminjamkan duit Bu, orang tuh harus belaba terus Pak. Tidak bisa ada keluhan orang susah, tidak bisa. Itu banyak tuh Bu. Kecuali Bu kita mudharabah, kita bagi hasil transparan, besar laba kita bagi besar, rugi kita tidak nuntut. Itu yang sistem mudharabah dalam Islam. Tapi ini Pak, orang harus belaba terus Pak, bagi hasilnya harus segitu terus saja tetap Pak. Apa tidak hancur orang dibuatnya Bu. Nah jadi Pak, apa kata Rasulullah? Umar,
pergi kau ke kebun si fulan, kemudian ambil yang sudah aku janjikan pembayar utang aku 8 takar kurma untuk dia, lebihkan 20 ikat karena kau telah menakut-nakuti dia dengan kemarahanmu. Itu pesan Rasul, lebihkan. Jadi memang dalam Islam nih Bu, kita ditolong orang kemudian kita pulangkan dilebihkan, tidak apa-apa Pak, itu tanda beradab kita tuh. Ini udahlah makai duit orang, udah banyak labanya, mulang pas-pasan pula Bu ya, tentu udah enak hati orang jadinya Pak. Nanti tidak ada gak apa sikit kak riba tuh kak, sama kita menzinai bukan awak, pelit sebetulnya. Bawalah dalil banyak-banyak Pak kan. Tak akan buruk-buruk. Rasulullah aja tengok Pak, lebihkan 20 ikat Umar. Jadi Pak, pas pergi berjalan bersama Umar itu ditanya oleh Zaid bin Sa'nah, Umar, kau tahu enggak siapa aku? Baru temen Umar Pak, ditengok Umar, kau pendeta Yahudi kau ya? Iya, aku pendeta orang Yahudi, rahib lah ya Pak ya. Kau Zaid bin Sa'nah? Iya, pembesar Yahudi nih Pak. Istilahnya ustadznya itu ustadz terbesar lah Pak. Baru tersadar Umar Pak, kok berani kau mencekik Rasulullah di depan kami? Umar, aku melihat wajah Rasulullah itu udah tahu aku bahwa dia seorang nabi, itu satu. Tinggal 2 lagi yang mau ku buktikan. Dia bersabar di saat marah. Yang kedua, di saat harus marah dia malah bersabar. Aku udah dapat kedua itu di diri Muhammad. Kata kau tidak berdenyut jantungku mencekik di depan kalian tuh. Gila kerjaku tuh Umar. Cuman aku mau nengok bagaimana sikap Rasulullah ketika dia marah. Udah full ini, aku udah tahu. Tidak perlu kau lebihkan. Bahkan hartaku pun akan ku berikan kepada Rasulullah. Bawakan aku kepada Rasulullah. Akhirnya sampai di sisi Rasulullah, disampaikanlah oleh Umar, ya Rasulullah, dia ini Zaid bin Sa'nah, dia rahib Yahudi. Dia hanya ingin menguji Rasulullah untuk menemukan 2 hal lagi di dirimu. Kau bersabar di saat marah, dan di saat harus marah kau malah bersabar. Dan dia sudah menemukan itu di dirimu, dan dia akan bersyahadat. Wah itu Pak. Jadi orang-orang pintar itu Bu, memang dia pelajari dulu Pak gitu. Nggak apa namanya Bu, bukan serta merta mereka itu. Makanya rata-rata orang yang berpindah ke Islam itu bukan orang-orang yang sembarangan Pak. Memang mereka belajar. Yang baru-baru ini Ignatius Kristanto, seorang teolog S2 dia Pak ya. Akhirnya dia mualaf gitu. Karena 2 pertanyaan katanya. Karena 1 pertanyaan. Waktu saya S1 kata dia, saya akan menerima segala apapun yang disampaikan ke saya. Tapi setelah S2 kita tuh punya pemikiran sendiri yang boleh kita perdebatkan. Jadi saya nanya ke dosen saya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan berarti dia masuk surga? Betul, kata dosen. Bagaimana kalau ada orang Kristen yang jahat tapi dia menerima Yesus, matinya masuk neraka lah? Bingung saya jadinya. Yang menerima Yesus pasti masuk surga. Sekarang nih ada orang Kristen jahat, dia mati, dia menerima Yesus nih, masuk neraka lah. Bingung jadinya Pak. Akhirnya dikeluarkan dia. Dikeluarkan aja. Itu biasa, perdebatan seperti itu kan biasa. Yang tidak boleh kan menghina Pak. Itu dia mempertanyakan sendiri kepada dosennya waktu itu. Nah, karena dia sering berdebat itu, maka dia dikeluarkan. Itu kan wajar saja ya Pak ya. Nah, jadi memang orang-orang yang masuk Islam ini Bu, mereka betul-betul mereka pelajari, sehingga begitu masuk mereka total rata-rata Pak. Mereka total jadinya. Nah ini diriwayatkan oleh Tabrani. Kemudian Pak, kisah keislaman Ammar bin As.
Ini padahal sahabat Rasulullah. Kalau Ammar bin As ini udah sering kita dengar. Kalau Zaid bin Sa'nah ini kan mungkin baru sekali lah baru terdengar riwayat tentang Zaid bin Sa'nah. Nah ini riwayat Ibnu Ishaq. Setelah pulang dari perang Khandaq, kata Ammar bin As, aku pergi menemui pembesar-pembesar Quraisy yang mereka selalu mendengar apapun usulan aku, kata Ammar bin As. Jadi waktu itu aku melihat perkembangan Islam sudah semakin pesat. Kalah pun Muhammad ini di perang Uhud, tapi dia menang terus, maksudnya makin bertambah. Itu yang dia heran tuh Pak. Kalah di perang Uhud, seharusnya kan berkurang, ini tak makin bertambah ya, kalah malah nambah gitu Pak. Akhirnya Ammar bin As dikumpulkannya pembesar-pembesar Quraisy. Kita sudah semakin sedikit, Muhammad tidak terkalahkan. Kalah pun di perang bukan makin sedikit mereka bertambah banyak. Jadi aku sarankan kepada kalian, kita harus lari dari Mekah. Kita harus pergi ke Raja Najasyi minta perlindungan. Kalau andai kata kaum kita kalah, kita aman dalam perlindungan dia. Kita udah ada di sini. Kalau kita menang, makin aman kita. Kita bisa pulang balik ke Mekah ini. Jadi apa rencana kau? Ini ide bagus ini Ammar. Ini ide bagus nih. Kita kumpulkan hadiah untuk kita bawa kepada Raja Najasyi. Oh iya, dia suka kulit. Wah, dikumpulkanlah kulit banyak-banyak Pak. Berangkatlah Ammar bin As ini, sampailah dia ke Raja Najasyi itu, Ethiopia, 4000 km tuh Pak, kalau dari Mekah. Begitulah susahnya orang berhijrah dulu tuh Pak ya. Orang Islam yang pergi ke sana naik kapal itu kilo. Makanya Ethiopia itu negara yang berjasa terhadap Islam yang terlupakan. Padahal mereka itulah dulu tempat perlindungan umat Islam yang dijamin keamanannya di sana. Kemudian Pak, pas sampai di Raja Najasyi ini, terkejut Ammar bin As melihat Ammar bin Umayyah Ad-Damri keluar dari istana Raja Najasyi. Di situ kata Ammar bin As, ini orang utusan Muhammad nih, sampai rupanya orang nih kemari nih. Kesempatan untuk kita nih. Aku akan minta supaya dia dilepaskan oleh Raja Najasyi dan aku bunuh dia, Ammar bin Umayyah Ad-Damri ini, sehingga naiklah pamorku nanti di Mekah, karena aku memiliki andil besar bisa membunuh utusan Muhammad. Itu Pak niatnya. Masuklah dia dengan rombongan. Setelah keluar Abu Umayyah Ad-Damri, masuk Ammar bin As, langsung disambut dengan hangat oleh Raja Najasyi. Hei kawanku, dipeluknya lah Ammar bin As. Kalian dari jauh, apa hadiah yang kalian bawa untukku? Diperlihatkanlah kulit-kulit terbaik Pak kan, dari apa, dari Mekah dibawa kulit onta, kulit sapi yang bagus-bagus lah Bu ya. Dia kulit ini kan adalah level-levelnya Pak ya, cara pengelolaannya gitu. Kagumlah Raja Najasyi melihat kulit-kulit yang dikasih oleh Ammar bin As ini. Tapi begini Raja, yang keluar dari tempat Raja tadi itu musuh kami. Jadi bisa enggak berikan dia kepada kami agar kami bisa membunuhnya? Karena orang-orang mereka ini sudah banyak membunuh orang-orang terhormat kami di Mekah. Apa yang dilakukan Raja Najasyi Bu, dalam riwayat ini? Langsung ditamparnya hidungnya sendiri Pak, sampai berdarah. Saking emosinya dia mendengar itu. Kalau Ammar tidak mungkin aku tampar nih kawan aku. Akhirnya Bu, ditamparnya hidungnya sendiri sampai keluar. Terkejut Ammar bin As, takut Pak, langsung sujud Ammar bin As. Maafkan aku Raja, kalau tahu aku itu membuat kau tersinggung, aku tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu kepadamu. Maafkan aku. Kau gila Ammar, bawa kulit kali ini balik-balik. Kau akan membunuh orang yang mengajakmu ke jalan kebenaran, kebaikan. Orang macam apa kalian di Mekah nih?
Orang sebaik Rasulullah, kemudian dia datang utusannya kemari, dan kau akan membunuhnya, orang yang membawa wahyu seperti yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalian tidak akan pernah menang, Ammar, seperti Musa mengalahkan Fir'aun. Dan kau perlu tahu, aku sudah masuk Islam. Jadi Raja Najasyi itu masuk Islam, Pak, di tangan Ammar bin Umayyah Ad-Damri. Disitulah hidayah masuk ke dalam diri Ammar. Bodoh betul aku, orang sejauh-jauh ini menerima dakwahnya. Aku yang orang situ malah jadi justru yang mendakwahi dia Raja Najasyi, Pak. Sikit aja kata-katanya, Bu. Gila kalian nih. Orang sebaik Muhammad mengirim utusannya ngajak kalian pada kebenaran, kalian lawan dia. Kalian tidak akan menang. Yang dibawa oleh Rasulullah itu apa yang dibawa oleh Musa, dan dia mengalahkan Fir'aun. Kalian akan kalah. Gelisah Ammar bin As, Pak. Rencana mau membunuh dan menjilat dan mencari pamor tadi berubah, Bu. Tidak sabar rasanya ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah dia Ammar bin As ini, Pak. Berangkat, Bu, ya. Rupanya di jalan yang tidak jauh menjelang Madinah jumpa Khalid bin Walid, Pak. Dengan malu-malu lah Khalid bin Walid tuh, Pak. Dari mana kau, Ammar? Tidak ada, aku jalan di sini ya. Kau mau kemana, Khalid? Tidak ada, aku memang di sini ya. Tidak ada, kau mana? Jujur ya lah, kau mau kemana? Aku mau masuk Islam, kata Ammar. Aku ya juga, kata Khalid, Pak. Rupanya di waktu yang sama mereka sama-sama dapat hidayah, Pak, walaupun tempatnya berbeda, Bu. Jadi berangkatlah orang nih sampai di Mekah, berjumpa dengan Rasulullah. Khalid bin Walid dulu yang masuk. Setelah Khalid baru Ammar bin As. Begitu Ammar bin As masuk, kata Ammar bin As, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu. Maka kata Rasulullah, berbaiatlah. Ya Rasulullah, aku mohonkan engkau meminta ampun kepada Allah untuk diriku. Aku jahat betul sama kau, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau masuk Islam aja itu sudah menghapus seluruh dosa-dosamu. Kau hijrah, kau sudah diampuni oleh Allah, sama dengan bayi yang baru lahir kau dari perut ibumu. Disitulah senang hati Ammar bin As. Makanya, Bu, Ammar bin As itu betul-betul setelah dia masuk Islam total, Pak. Apapun yang diperintahkan Rasulullah dia lakukan. Nah, beralih kita kepada kawan yang tadi, Pak, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini, Bu, ini diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam kitab Al-Bidayah juz 4 halaman 238. Jadi di sini disebutkan, Pak, aku itu, kata Khalid bin Walid, setiap habis perang dengan Rasulullah di perang Uhud kan menang tuh, Pak. Tapi kok semakin aku merasa tidak berguna. Itulah anehnya yang dirasakan Khalid nih, Pak. Padahal menang di Uhud, Pak. Pulang hampa, Bu. Makin rasa tidak berguna dia. Akhirnya semakin aku musuhi Rasulullah, aku semakin hampa. Tapi hati keras ini tidak bisa kalah, Pak. Sampai kata Khalid bin Walid, waktu terdengar dia kabar Rasulullah akan masuk ke Mekah, Khalid bin Walid pun menghadangnya. Ini sebelum perjanjian Hudaybiyah nih, Pak. Istilahnya gertak orang ini aja yang besar lagi, orang udah ada lagi, Pak. Tidak seberapa lagi, Bu. Mekah itu yang mau melawan Rasulullah itu, gertaknya aja yang ada lagi. Dihadangnya dengan Suhail bin Ammar. Khalid bin Walid pun menghadang di sana, Pak. Apa kata Khalid bin Walid? Tunggu Suhail. Pokoknya aku orang ini lewat sama aku semua nih. Tenang aja lah. Sebentar lagi mereka mau sholat. Begitu mereka sholat, kita babat semuanya. Itu Khalid bin Walid tuh, Pak, yang punya rencana itu. Rupanya datang perintah sholat khauf. Berbeda kan? Sholat dalam keadaan khawatir. Di situ terkejut Khalid, kok bisa sampai ini? Berubah gerakan sholat langsung, Pak. Sholat dalam perang itu kan itu, Bu. Baris pertama, baris kedua. Baris pertama sujud, baris kedua mengangkat senjata. Begitu setelah baris pertama sujud tegak, maka baris belakang pun ikut sujud. Setelah itu tegak, pindah posisi.
Balik macam itu balik Pak gerakannya. Akhirnya kata Khalid bin Walid, memang aneh orang ini, kok bisa sampai kata hati kita. Ngomong berdua ya Pak kan, ngomong berdua tapi kok bisa tahu. Maka kata Khalid bin Walid, memang ini orang-orang ini dilindungi nampaknya oleh Tuhannya. Nah setelah itu Pak, Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah itu kan pulang Pak, pulang ngalah, ambil jalan lain. Tahun depannya kan masuk lagi nih Pak untuk mengganti umroh yang tidak jadi itu. Nah boleh masuk, sudah masuk ke Mekah. Sampai di Mekah, adik Khalid bin Walid nih Pak kan masuk Islam, namanya Walid bin Walid. Walid namanya sama bapaknya Bu. Jadi pas sampai di Mekah, apa kata Rasulullah? Mana Khalid bin Walid ini Walid? Tak pernah aku nampak dia selama di Mekah nih. Rupa dia lari Pak, sembunyi dia Bu. Khalid bin Walid udah mulai takutnya, mana ada orang di Mekah itu lagi. Setelah itu Bu, adik kandung Khalid bin Walid ini menulis surat. Apa isi suratnya itu? Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih mengherankan daripada hilangnya akal sehatmu dari Islam. Padahal kau ini orang yang paling bijak dalam berpikir dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kau harus tahu Khalid, bahwa Rasulullah selalu menanyakan tentang dirimu. Sampai Rasulullah mengatakan, alangkah hebatnya orang seperti Khalid ada bersama kita, bertempur bersama kita, maju bersama kita. Jadi Rasulullah sangat merindukan dan menginginkan keislamanmu Khalid. Oleh karena itu saudaraku, jangan sampai Rasulullah memberikan kepercayaan itu kepada orang selain dirimu, karena Rasulullah sangat berharap padamu. Pas Khalid bin Walid membaca surat itu Pak, terasa ada bahagia dia Pak ketika kalimat Rasulullah selalu menanyakan tentang dirimu. Itu yang membuat dia kena. Jadi rupanya kata-kata yang baik ini Pak, pengaruhnya bisa besar ke dalam jiwa orang. Ini yang saya pernah sampaikan tuh Bu ya. Kalau dokter yang punya hal ini, dia bisa menyembuhkan pasien tanpa obat. Parah sakit bapak Pak, senyum dokter dah sembuh 25%. Itu udah jelas tuh Pak. Bapak datang tuh, selamat sore Bapak, silakan masuk Pak, apa kabar? Disalamnya Bapak dengan hangat. Itu udah sembuh 25% tuh Pak. Apa keluhan Bapak? Jantung nih, sakit betul dokter. Pak, saya dari melihat cara Bapak berjalan aja Pak, udah tahu saya betapa bagusnya kondisi jantung Bapak, walaupun saya tidak memeriksa. Itu udah sembuh 50% tuh Pak. Kata-kata itu Pak, silahkan baring Bapak, pasang stetoskop. Masya Allah, detak jantung Bapak normal, padahal tidak tentu lagi detak. Pokok udah melambat, kadang mencepat Pak, kadang melambat, kadang mencepat. Jadi tidak apa-apa bro, tidak apa-apa Pak, bagus Pak. Pokoknya Bapak rajin-rajin aja lah ibadah, senang-senangkan aja lah badan Bapak lagi. Apa yang pantangan makan? Mana ada pantangan Pak, makan aja Bapak mau makan. Karena dokternya tahu tidak bisa nahan selera lagi, tidak lama lagi hidup ya. Apa ditantang selera makan? Makan aja Pak. Apa Bapak mau makan, makan aja. Itu Pak bisa sehat pasiennya dia Pak, bisa sehat Bu. Tapi Bapak sakit kepala biasa, datang ke dokter. Dia datang di bantai dokter menggelengkan kepala Pak, bertambah sakit Bapak. Kadang diantamnya psikis tuh Pak, tidak kepala lagi. Masuk Pak, itu dikena gitu Pak, bertambah 25% tuh Pak. Apa keluhan Bapak? Sakit kepala biasa. Biasa kata Bapak. Pak, saya ini dokter Pak, udah 25 tahun saya praktek. Melihat mata Bapak udah tahu saya Pak. Saya aja angkat tangan ya Pak, ini bukan kepala sakit Bapak. Mati Bapak keluar dari ruangan dia itu Pak, mati. Jadi Bu, kata-kata baik itu bisa mendatangkan pengaruh besar ke dalam jiwa orang. Itu yang membuat Khalid, kata Khalid bin Walid,
Sampai aku sangat rindu kepada Rasulullah saat itu, rindu betul. Dan dia malam itu tidur Pak, bermimpilah dia. Dia dari rasanya tinggal di tempat yang gersang dan sempit. Kemudian pas dia keluar dari sana, dia menemukan tempat yang lapang dan luas. Lama dia berpikir, Bu, apalah makna mimpi aku nih. Suatu saat akan kutanyakan makna mimpi ini. Nah kemudian Khalid bin Walid ini Pak, dicarinya lah siapalah yang kuajak kawannya ya, ke Madinah nih supaya bisa sama-sama masuk Islam. Dicobanya lah Pak menceramahi Safwan bin Umayyah namanya. Safwan masuk Islam lah kita lagi. Tidak ada yang sebetulnya yang salah di diri Muhammad ini. Ingat kau ndak, apa kira-kira yang salah yang disampaikannya ke kita? Jangankan waktu Islam ini ada, lagi sebelum Islam aja kita udah tahu siapa dia. Nggak usah kau banyak ngomong lagi kalian. Kau sekarang pandai ngomong kau. Kau udah kena kau nih, yakin aku nih. Aku tahu kau Khalid. Sempat semua orang masuk Islam, sisa aku sendiri lagi. Tidak akan pernah aku masuk Islam. Itu Safwan bin Umayyah. Apa kata Khalid dalam hati? Ya salah juga aku ngomong sama dia, karena bapaknya terbunuh di perang Badar Pak. Pantas saja dia benci Pak kan, karena bapaknya mati di perang Badar. Pantas saja dia benci. Kemudian pergi lagi Khalid Pak, dicarinya Ikrimah bin Abu Jahal Pak, anak Abu Jahal. Ikrimah masuk Islam lah kita lagi diajaknya nih Pak. Aku memang takut sama kau Khalid, tapi aku tidak bisa dipaksa. Aku tidak akan mau masuk Islam. Ya udahlah. Tapi tiba lembut aja Khalid ini, padahal dia orangnya ngeri loh Pak. Akhirnya Bu, pas di jalan dicobanya lah, berjanjilah dia sama, dapat dia akhirnya kawan Pak untuk bisa pergi itu. Kemudian berjanjilah mereka, kita berangkat malam, kita siapkan kuda, nanti kita ketemu di daerah ini. Siapa yang dulu sampai di sana, kita baru sama-sama berangkatnya. Oke, sip, aman. Nah berangkatlah mereka Bu. Begitu di jalan itulah pas besoknya jumpa dengan Ammar bin As. Itulah akhirnya dia sama-sama tuh Bu ya, saling nahan santing sebetulnya Pak ya. Mau kemana kau ada? Aku duduk sini ya. Jauh betul kau begitu duduk tuh gitu Pak kan? Tuh kau ngapa lah kau jalan sini? Nah ada kau jalan lewat sini enggak? Mana tuh arah ke Madinah kau nih? Akhirnya baru jujur Ammar tadi kan Bu ya. Aku mau masuk Islam katanya. Nah kemudian istirahat mereka Bu, sampai di Madinah mereka istirahat. Untuk menemui Rasulullah itu ditemuinya adeknya dulu Pak. Kata adeknya, berita kedatangan kau ini Khalid sudah ditunggu oleh Rasulullah. Rasulullah sangat bahagia mendengar engkau datang kemari. Langsung dia ganti pakaiannya Pak, dipilihnya pakaian yang bagus untuk bertemu dengan Rasulullah. Nah disitulah dia sama-sama Bu. Pergilah dia sama-sama. Itu terjadi pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Nah sampai di sisi Rasulullah, kan Khalid duluan yang masuk Pak, baru Ammar. Jadi kata Khalid, ya Rasulullah, aku selama ini benci betul sama kau ya Rasulullah. Tolonglah maafkan segala kesalahan aku dan mohonkan ampun kepada Allah untukku. Kata Rasulullah, kau sudah masuk Islam saja sudah diampuni dosamu, segala kesalahanmu sudah dihapus. Tidak puas aku rasa ya Rasulullah, tolonglah mulut kau yang berdoa kepada Allah. Itulah didoakan Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah dosa Khalid bin Walid, hapuskanlah segala dosa-dosa kebenciannya terhadap agamamu ini. Nah baru senang hati. Sejak saat itu kata Khalid, Rasulullah sering mempercayakan kepadaku untuk mengurusi sesuatu hal yang berbahaya. Itu Khalid bin Walid, satu-satunya orang di perang Uhud yang memporak-porandakan Islam itu hanya Khalid bin Walid. Karena dia waktu itu masih musyrik Pak, udah menang umat Islam kok. Strategi Khalid inilah yang membuat hancur pertahanan umat Islam. Hebat dia. Tapi pernah Pak, ketika Khalifah Umar bin Khattab jadi pemimpin,
Jadi Bu, dipecatnya Khalid bin Walid, panglima perang, jenderal Bu, dipecat jadi prajurit Pak, dalam keadaan medan perang. Tapi Khalid bin Walid tetap berjuang dengan penuh semangat Pak, sampai dibilang orang, "Ndak tiba hati kau Khalid, kau jenderal jadi prajurit macamnya, kok semangat juga kau berperang?" "Aku berperang untuk Allah, bukan untuk Umar." Itu ya. Kalau kita tuh Pak, stroke sekali itu Pak. Bayangkan Bu jenderal Bu, mundurkan diri Pak, ndak ada ndaknya pasti mundurkan diri. Apa yang sanggup Pak dalam keadaan macam itu? Makanya kata Khalid, sholat isya lah kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.